Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Trias Fatmadiva dengan NIM 2022121165 kelas akuntansi 2D. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kasus pembobolan Facebook oleh Cambridge Analytica yang berimbas di Indonesia. Pada masa digital ini, manusia berada pada era informasi. Informasi sudah memberikan pengaruh seluruh segi kehidupan dan penghidupan. Masyarakat mulai perhatian terhadap etika, terutama kesadaran bahwa sistem informasi dapat mengganggu hak privasi individu. Kasus pembobolan Facebook, di mana sebuah firma politik, yaitu Cambridge Analytica, merupakan salah satu kasus kebocoran data yang mendapatkan perhatian khusus dari publik tahun 2018. Adapun kronologinya, yang pertama, Cambridge Analytica merupakan sebuah perusahaan konsultan politik asal Inggris. Cambridge Analytica diduga memperoleh data pribadi lebih dari 80 juta pengguna Facebook dan berimbas di Indonesia sekitar 1 juta pengguna Facebook telah membuat khawatir banyak pengguna Facebook karena tanpa seizin pemiliknya. Data tersebut digunakan untuk membantu merancang perangkat lunak untuk mendukung kampanye Donald Trump dalam Pilpres 2016 dengan tujuan untuk mempengaruhi para pemilih. Yang kedua, Alexander Kogan, seorang peneliti dari Universitas Cambridge, menciptakan aplikasi prediksi kepribadian This is Your Digital Life. Aplikasi ini memiliki serangkaian pertanyaan untuk membangun profil psikologis pengguna Facebook dengan bersedia membagikan data pribadi. Data dikumpulkan dari 87 juta pengguna, namun hanya 270.000 orang yang mengunduh aplikasi tersebut. Namun jumlah itu berubah menjadi puluhan juta disebabkan jaringan pertemanan pengisi kuesioner juga ikut tersedot. Kasus bocornya jutaan data pribadi pengguna Facebook ternyata berimbas terhadap Indonesia. Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang menjadi korban kebocoran data. Ada sekitar 1 juta data pribadi pengguna Facebook di Indonesia telah menjadi korban. Aplikasi tersebut memudahkan Kogan untuk dapat mengakses informasi seperti konten yang banyak disukai oleh pengguna Facebook, dan aplikasi ini memiliki akses nama pengguna, jenis kelamin, asal kota, tanggal lahir, status pernikahan, dan lain sebagainya dalam data profil. Desain Facebook tidak hanya mengumpulkan informasi pribadi bagi orang yang setuju dalam mengikuti survei, tetapi juga informasi pribadi semua orang di jejaring sosial Facebook pengguna tersebut dan kemudian dapat digunakan untuk iklan kampanye politik. Untuk mempengaruhi pemilih, Cambridge Analytica dituding menyebarkan kabar palsu dan hoaks dengan membuat video, iklan, dan berita palsu yang dapat memojokkan Hillary Clinton sebagai capres Amerika Serikat dalam kampanye politik, dengan memanipulasi dan menggunakan data pengguna Facebook untuk kepentingan politik. Yang ketiga, dengan menggunakan data Facebook, Cambridge Analytica berhasil menaikkan Donald Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat. Harry Davis, sebagai seorang jurnalis The Guardian, melaporkan bahwa Cambridge Analytica bekerja untuk Senator Amerika Serikat Ted Cruz dengan menggunakan data dari puluhan juta pengguna Facebook dengan tanpa persetujuan pengguna akun Facebook. Facebook mendapatkan kabar bahwa Cambridge Analytica tidak menghapus semua data ataupun informasi tersebut. Setelah mendapat kabar tersebut,
Facebook telah memblokir laman Strategic Communication Laboratories atau SCL dan Cambridge Analytica dan juga akun milik Alexander Kogan. Perusahaan konsultan Cambridge Analytica akhirnya memilih untuk menutup kantor dan mengajukan kebangkrutan untuk menghindari tuntutan pidana. Yang keempat, CEO Facebook Mark Zuckerberg meminta maaf atas kejadian yang terjadi oleh Cambridge Analytica. Pada 25 Maret 2018, Zuckerberg membuat keputusan untuk menerbitkan surat pribadi di berbagai surat kabar di Amerika Serikat dan Inggris dengan meminta maaf atas nama Facebook atas kejadian kebocoran data pribadi puluhan juta pengguna akun Facebook. Yang kelima, pada Juli 2019, Facebook terkena denda sebesar 77 triliun oleh Federal Trade Commission atau FTC karena telah melanggar hak privasi. Pada bulan Oktober 2019, Facebook telah setuju untuk membayar denda sebesar 9,4 miliar kepada FTC karena telah mengizinkan Cambridge Analytica dapat mengakses data pribadi pengguna Facebook. Pada saat FTC mendenda Facebook sebesar 77 triliun, setelah itu pada tanggal 22 Desember 2022, lalu induk Facebook, Meta, setuju untuk membayar gugatan class action sebesar 11 triliun dikarenakan kasus penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica. Namun Facebook belum dapat pulih dalam waktu dekat karena kasus ini adalah kasus kebocoran data pribadi pengguna Facebook terbesar dalam sejarah media sosial. Menurut saya, kasus ini terdapat dua dimensi moral. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, dan yang kedua, akuntabilitas dan pengendalian. Yang pertama, kasus tersebut masuk ke dalam dimensi moral hak dan kewajiban informasi dengan adanya keterkaitan pembobolan Facebook dengan mengakses data ataupun informasi pengguna tanpa seizin pemilik akun tersebut. Hak privasi pengguna di internet, di mana mereka mengumpulkan semua data pengguna dan membiarkan atau membolehkan pihak lain untuk mengakses data informasi tersebut. Untuk hak privasi tersebut tentunya tidak boleh dilakukan. Mereka mengetahui bahwa kejadian tersebut tidak sepantasnya dilakukan karena bisa merugikan berbagai pihak. Untuk mencapai target keuntungan dengan berhasil menaikkan Donald Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat, mereka melakukan hal tersebut. Di sisi lain, mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kesalahan mereka kepada lembaga yang berwenang dengan cara seperti menutup kantor dan mengajukan kebangkrutan untuk menghindari tuntutan pidana. Di sisi lain, pengguna juga memiliki kesalahan karena kebanyakan dari kita sebagai pengguna tidak membaca terlebih dahulu ketentuan dan syarat secara detail yang diberikan sebelum mengakses layanan tersebut. Pengguna secara tidak langsung telah menyetujui apa yang diperintahkan dan menyetujui untuk pihak lain dapat mengakses data pribadi pengguna. Informasi yang didapatkan melalui aplikasi prediksi kepribadian dengan mengikuti survei memudahkan perusahaan Cambridge Analytica dapat akses terhadap data pribadi, menimbulkan masalah terkait pelanggaran privasi dan perlindungan data, serta keterlibatan dalam kegiatan politik. Selanjutnya, pengguna Facebook menghadapi hambatan dalam menuntut hak-hak atas data pribadi mereka. Salah satu contoh dalam sulitnya untuk menuntut
hak-hak atas data pribadinya adalah litigasi bertahun-tahun yang dilakukan oleh David Carroll untuk dapat mengambil kembali data pribadinya dari Cambridge Analytica namun tidak berhasil. Hal tersebut juga menunjukkan lemahnya atau kurangnya ketegasan terkait dengan perlindungan data pribadi. Di dalam negara Amerika Serikat dan negara Indonesia dapat dibuktikan bahwa data pribadi belum sepenuhnya aman dari pihak lain, bahkan sangat rentan untuk dapat disalahgunakan pada masa sekarang ini. Pemilu yang seharusnya dijalankan secara transparan dan objektif, pada kenyataannya masih terdapat banyak kesempatan untuk dimanipulasi. Penggunaan data pribadi tanpa izin yang telah dilakukan Cambridge Analytica pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 tidak hanya berdampak pada hak asasi manusia, khususnya hak data, tapi juga berdampak pada jalannya demokrasi karena terdapat kecurangan. Selanjutnya, yang kedua terdapat dimensi moral, akuntabilitas, dan pengendalian. Dalam kasus pembobolan Facebook ini merupakan kasus terbesar dalam sejarah media sosial karena telah memperoleh informasi pribadi puluhan juta orang. Dalam hal tersebut, pasti ada pihak yang harus bertanggung jawab atau diberikan sanksi atas kejadian tersebut. CEO Facebook Mark Zuckerberg menyatakan meminta maaf atas nama Facebook dalam kejadian pembobolan tersebut. Facebook terkena denda sebesar 77 triliun oleh FTC karena telah melanggar hak privasi. Pada bulan Oktober 2019, Facebook telah menyatakan setuju untuk membayar denda sebesar 9,4 miliar kepada FTC karena telah mengizinkan Cambridge Analytica dapat mengakses data pribadi. Pada tanggal 22 Desember 2022, lalu induk Facebook, yaitu Meta, setuju untuk membayar gugatan class action sebesar 11 triliun dikarenakan kasus penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica. Facebook juga telah melakukan tindakan dengan mengaudit seluruh aplikasi pihak ketiga yang berjalan di Facebook. Facebook akan membatasi akses pengembang, melakukan shutdown atas pemberhentian Cambridge Analytica, dan Facebook akan membantu pengguna melihat aplikasi apa yang menggunakan data mereka dan bagaimana menghentikannya. Dengan perbuatan Cambridge Analytica yang telah melakukan kasus pembobolan, pihak Facebook yang bertanggung jawab dan membayar denda kepada FTC. Lalu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UU ITE telah memberikan penjelasan atas tindak penyalahgunaan data pribadi dalam Facebook, yaitu sebagai tindakan yang disengaja mengakses data milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk mendapatkan informasi serta dapat melakukan pembobolan atas sistem keamanan. Yang pertama ada pasal 30 ayat 1-3 UU ITE. Yang kedua, pelindungan hukum atas data pribadi bagi pengguna ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE telah menjelaskan mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi kepada orang yang telah melakukan pelanggaran atas data pribadi tersebut. Yang ketiga, upaya hukum bagi pengguna Facebook di Indonesia atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana telah dinyatakan pada pasal 29 ayat 2 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 adalah melakukan pengaduan kepada pihak Kemenkominfo tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Yang keempat, selain itu dalam pasal 26 ayat 3 dan 4 UU ITE adanya upaya hukum bagi pengguna Facebook di Indonesia yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi terhadap pihak Facebook, yaitu berupa hak penghapusan data pribadi yang telah dimanfaatkan pihak Facebook dengan didasari keputusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara sengketa penyalahgunaan informasi pribadi.
Atas kasus ini, pihak Facebook Indonesia belum menjalankan upaya perlindungan hukum secara tegas. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya upaya pemenuhan hak para pengguna di Indonesia terhadap keamanan akun pengguna Facebook. Lalu yang terakhir, upaya masyarakat dalam menghadapi kasus tersebut. Masyarakat harus lebih waspada mengenai privasi data mereka. Masyarakat juga harus semakin menuntut untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan di mana data itu dibagikan. Kita bisa menghindari dengan cara mengganti kata sandi secara berkala dan memanfaatkan solusi keamanan data loss prevention. Data loss prevention merupakan salah satu solusi untuk menambah lapisan keamanan terhadap data sensitif supaya tidak dapat terekspos terhadap pihak yang tidak berwenang, mengabaikan email atau notifikasi yang sangat mencurigakan. Kiriman email atau notifikasi yang tidak jelas menjadi salah satu jebakan untuk melancarkan rencana pembobolan. Meminimalkan akses koneksi internet gratis di tempat umum karena hal tersebut kerap dimanfaatkan pelaku cybercrime untuk dapat melancarkan aksinya. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.